jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas terkait sejarah jas hijau. Di kiri saya sudah bersama dengan foundernya jas hijau. Beliau Gus Abdurrahman Wahid. Pripun kabare Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, mungkin bisa langsung aja Gus. Kita bahas terkait sejarah awal jas hijau ini berdiri. Monggo. Jadi awal mula ya, saya akan bercerita dulu bagaimana jas hijau ini ada. Yang pertama itu sekitar 2017 awal kalau tidak salah ya, sekitar 2017 awal itu dulu di media sosial itu banyak sekali perbincangan tentang pesantren, terutama ketika banyak video atau video pendek ya, video pendek yang biasanya di-share atau foto-foto yang menampilkan kiai duduk di atas, santri duduk di bawah, terus santri kalau sama kiai sungkem sambil bungkuk, terus kiai berebut salaman. Nah, itu dikomentari sebagai bentuk pelestarian tradisi feodal, patriarki. Seolah-olah kiai memang orang yang wajib dihormati, terus ya memang apa ya bahasanya ya, mereka itu menyebutnya di negara maju nggak ada gitu loh. Tradisi begitu di negara maju nggak ada. Hubungan murid dengan guru ya setara, tidak ada, nggak seperti di pesantren yang terkesan kalau santri di bawah, kiai di atas, bahkan cara duduknya begini, cara cium tangannya begini. Nah, jujur ya, waktu itu saya sebagai santri, karena kan nggak ada, mantan santri itu nggak ada. Alumni lah bahasanya. Saya risih dan ya nggak menerima lah sebagai santri, karena kultur atau tradisi cium kiai, cium tangan, terus duduk di bawah itu bukan dari itu. Kita sama sekali tidak menghilangkan kekritisan kita dalam kondisi keilmuan. Kita akan berdebat di level itu. Bahkan ada satu forum Basul Masail yang biasanya itu juga dihadiri para kiai, para gus, terus santri. Kita berdebat banyak hal di situ. Kita berbeda pendapat dengan kiai. Tapi orang-orang luar ini melihat ini cenderung menyamaratakan. Akhirnya apa? Dalam konteks keilmuan lalu disamakan dengan konteks soal hubungan antara murid dan guru. Ini beda, sangat beda sekali. Artinya itu tidak sama sekali tidak bisa dilihat sebagai bentuk pelestarian feodal. Jelas kalau saya sebagai santri saya tidak menerima itu. Yang kedua, akhirnya muncul pembahasan tentang tabarukan. Biasa toh kalau di pondok, masnya juga santri toh. Kalau di pondok biasanya tabarukan, kita rebutan sisa kopinya kiai, bahkan puntung rokok kadang kalau pas dibuang gitu kita lari itu bareng rebutan kayak gitu. Itu bagian tabarukan kita apa ya? Bahkan saya dulu pernah menulis betapa pentingnya barokah dari seorang kiai. Itu ibarat apa ya? Kalau saya dulu membahasakan ibarat restu lah. Bahkan sepintar apapun atau sehebat apapun kita, tanpa mendapat barokah dari kiai, rasanya sia-sia. Itu sebagai seorang santri. Dan itu mungkin secara ini ya, secara verbal atau secara fisik kita susah menjelaskan rasanya gimana. Tapi itu kita sebagai santri merasakan ketakutan kalau nggak dapat berkah dari kiai itu. Makanya di pesantren itu benar-benar unik gitu loh cara hidupnya. Nah, tapi bagi orang luar itu dianggap sesuatu yang mistis, apalagi kita bicara soal karomah ya, karomah kiai. Misal ya adalah banyak cerita-cerita dari alumni-alumni sepuh, terutama bahkan ya santri-santri mengalami kejadian-kejadian unik dengan kiai. Tapi itu kan bagian lain karena mungkin kedekatan kiai,
dengan Sang Pencipta, kedekatan kiai dengan Rasulullah, atau memang level ibadahnya aja beda, makanya dia punya keistimewaan. Bagi kita itu keistimewaan, tapi di sisi lain bagi orang luar itu dianggap kemunduran yang benar-benar jauh gitu loh. Ini sudah melanggengkan tradisi feodal yang ini tidak ada di negara maju, lalu melakukan hal-hal, mempercayai hal-hal yang bagi mereka mistik begitu. Gimana kita mau berkembang gitu loh. Ya mungkin itu sekilas. Akhirnya saya masih ingat April 2017 saya mencoba membuat akun Twitter dengan nama Jas Hijau ini. Sebenarnya simple ya. Jas Hijau itu cuma akronim sebenarnya. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Itu sesederhana itu. Tapi kalau mau lebih jauh, kenapa nama itu muncul? Sebenarnya di era itu nama itu juga dipakai oleh beberapa kelompok di luar pesantren yang mencoba memakai itu, dan yang saya sesali waktu itu saya baca postingannya itu tidak ada satupun yang menyebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal kan ini kondisi real. Kita bicara jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama dalam konteks Indonesia, saya kira suatu kemunafikan, bahkan culas ketika tidak menyebut Mbah Hasyim. Kontribusi beliau sebagai seorang ulama yang bahkan jauh sebelum Indonesia ini merdeka sangat luar biasa. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa referensi, mau cerita mulut ke mulut, mau buku dan sejarah. Mungkin sekilas itu saja ya. Oke, berarti untuk Jas Hijau sendiri di media sosial pertama kali di Twitter ya? Iya, karena waktu itu ya Twitter itu kan media yang enak lah. Platform media sosial yang menyenangkan bagi saya. Karena kan dulu sampai ada jokes toh, kita ngerti lah ada jokes kalau di FB semua orang pintar gitu. Karena hampir semua orang di FB itu menyampaikan pendapatnya, menganalisis apa yang bukan yang dia bisa itu dianalisis semua. Makanya ada jokes di Facebook semua orang pintar, di IG juga begitu gitu loh. Hampir tidak ada share-sharean yang apa ya, yang nggak mewah kira-kira gitu. Artinya apa? Di IG semua orang kaya, akhirnya muncul. Cuma di Twitter semua orang sama gitu loh. Akhirnya ya karena itu media yang lebih bersahabat dengan saya, akhirnya saya membuka percakapan tentang adab, akhlak, tentang pesantren itu di Twitter. Oke, iya itu yang menarik dari Jas Hijau. Ada ciri khas konten-kontennya Jas Hijau seperti ya humor itu, akhlak kiai dengan santri atau sebaliknya santri dengan kiai-kiai. Itu yang bisa jadi membedakan dengan konten-konten yang lain. Itu awal mulanya gimana? Kok bisa ngambil segmen yang begitu? Ya awalnya gini ya, karena sebenarnya yang mendebat soal pendapat tradisi itu feodal, adab itu terlalu berlebihan sampai dianggap kadang sama kiai kok ruku gitu. Iya. Ini yang komentar juga tanda kutip gitu loh. Tidak bisa membedakan mana ruku, mana bungku. Itu kan sama analoginya. Iya. Kalau pulpen jatuh ke bawah atau korek kita jatuh ke bawah, dia juga akan buku ngambil. Lantas itu kita sebut ruku. Jadi analogi konyol kayak gitu. Yang berdebat sebenarnya sudah banyak. Perdebatan itu ya nggak penting karena mereka juga nggak mau dengar. Akhirnya pilihan saya ya satu, saya menampilkan itu dalam bentuk visual. Akhirnya apa? Toh faktanya banyak video-video pendek soal pertemuan kiai, sungkeman santri sama kiai. Akhirnya saya coba kompilasi itu. Ya meskipun awal-awal ya nggak ada penikmatnya emang, bahkan komentarnya juga jelek semua lah rasanya kayak gitu. Tapi yo kita jalani aja dulu. Tujuan kita cuma ingin menampilkan. Ya udah kalian boleh nggak sepakat tradisi pesantren ini boleh nggak sepakat, tapi ini faktanya dan kita akan tetap berbangga dengan ini dan akan kita publis secara besar-besaran. Oke. Kalau
kendala dengan pengalaman yang sudah dari awal, dari tahun 2017 sampai 2022 ini, apa aja yang menarik, yang unik? Kendala itu nggak ada sebenarnya. Kalau mau bicara soal kendala sebenarnya nggak ada ya. Kendalanya itu kalau udah akun-akun pondok pesantren nggak memposting aktivitasnya. Kita kesusahan bahan waktu itu. Karena kan itu sangat momen-momen privat toh. Pertemuan kiai itu benar-benar tidak bisa dikonsumsi. Ya mungkin ada beberapa video semisal lagi acara-acara gede gitu, memang sudah di-shoot videonya kiai, pertemuan kiai bisa. Tapi di tempat-tempat khusus, misal pertemuan kiai ini berkunjung ke kiai ini, misal dari Lirboyo kunjung Peloso, ini kan kita butuh video-video khusus yang orang dalam yang memvideo itu. Kita butuh itu. Mungkin kendalanya itu. Oke. Kalau selama ini respon publik semenjak hadirnya Jas Hijau, mulai dari media sosial di Twitter, YouTube, Facebook, yang lain-lain, gimana? Kalau respon publik itu beragam, tapi awal-awal tetap ya, namanya netizen kan, ya, lebih banyak cacian dan bulian. Normal ya itu ya. Itu normal. Udah hampir tiap hari saya buka akun, seret, waduh, dicaci, dimaki kayak gini. Ini apa nih? Ini gulul berlebihan. Ruku kok sama kiai, ruku itu ya sama Allah, sujud sama Tuhan. Ini nggak baik kok. Salaman aja ribet, ya, sampai berebut kayak gitu. Wah, itu bahkan saya suatu ketika, kalau nggak salah itu 2017, ya. HP saya itu sampai mati. Kenapa itu? Karena banyaknya komentar. Ya, komentar itulah, saya diserang beneran komentar. Ketika itu, waktu itu saya buat guyonan soal kalimat tauhid. Oke. Guyonan. Ya, saya bisa dicek lah di Twitter. Ya, bisa misalnya aksi bela tauhid itu. Saya mencoba membuat jokes itu secara sederhana. Saya sampai mati HP ku, ya maklum lah, HP ini ya memang nggak layak untuk admin sebenarnya. Cuman waktu itu apa adanya, akhirnya diserang sampai mati. Yang kedua itu, waktu itu saya juga bahas tentang Pancasila, dan itu saya nggak ini ya, maksudku nggak pakai bahasa sendiri, saya cuman pakai quote waktu itu. Kalau nggak salah quote-nya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, kurir. Beliau kan kurir bahasanya, kurirnya Nahdlatul Ulama. Dia yang menyampaikan paketannya Syekhona Holil ke Hasyim Asy'ari, bahasanya itulah. Perantara, kalau mungkin bahasa wasilah, bahasa pondok. Tapi biar publik paham, ya Kiai As'ad itu di NU jabatannya pertama ya kurir, penyampai paket. Syekhona Holil ke Hasyim. Itu statement soal Pancasila lah pokoknya. Dan saya juga dihajar habis-habisan, seolah-olah saya menghina Islam, seolah-olah menempatkan Islam nomor 2 di bawah Pancasila. Ya itu kan tafsiran mereka. Nah, saya ngekot. Nah itu sampai mati. Akhirnya saya sampai ya sempat libur aja, saya coba istirahat sebulan, nggak nge-tweet, nggak ngapa-ngapain, sambil cari referensi lain. Kayak gitu. Oke, ini harapan sama plannya Jas Hijau ke depan apa ini yang mungkin bisa di floor ke teman-teman? Ini kan sudah jalan ya, artinya sudah jadi. Ya pertama kita dulu setelah buat akun Twitter itu akhirnya buat website itu jalan kalau nggak salah 1 tahun, ya normal lah, namanya juga sukarela. Ketika menjelang di tahun terakhir untuk memperpanjang hosting sama domain dulu nggak kuat, kita nggak kuat bayar, akhirnya yuk kita lepas. Terus akhirnya di awal pandemi kita coba menarasikan konten itu secara apa ya, secara rutin.
tentang konten akhlak dari berbagai kiai dan santri dalam bentuk video. Akhirnya kita taruh buatlah kita channel YouTube. Itu awal-awal pandemi. Kalau nggak salah kita baru mulai itu, ya nggak awal pandemi sih sebenarnya, tapi awal pandemi di Wuhan maksudnya. Itu tanggal 31 Desember 2019. Itu kan di Wuhan sudah pandemi. Ya, kita baru Februari kalau nggak Maret lah mungkin di Indonesia. Artinya ya memang awal-awal kita. Ya alhamdulillah respon sih sama dengan Twitter. Komen yang berlebihan mungkin ya, komen yang tadi komen-komen di Twitter ke YouTube lagi, komen lagi dengan yang sama itu juga banyak itu. Tapi respon positifnya juga banyak. Saya saat itu bertahan sampai hari ini. Sampai hari ini kita coba terus misal ya, dibalik kelucuan kiai ini juga soal adab mereka luar biasa, nggak ada tandingannya. Dibalik kiai yang tiap harinya keras gitu, ketika bertemu dengan kiai lainnya yo adabnya luar biasa. Itu bahkan bagi saya itu dibalik layar yang saya kira harus ditaruh di depan layar sekarang gitu, biar publik tahu gitu. Ya, dulu mungkin itu adegan-adegan di luar layar aja. Kita akan mengenal kalau kiai itu lucu, udah selesai. Lucu doang karena yang dilihat lucu doang. Oh, kiai itu keras kalau komentar. Kiai itu slow, kiai itu kalem, yaitu dengan segala labelnya. Tapi ada satu pemandangan di balik layar yang itu semua sama gitu. Soal adab itu kita kalau kita sebagai santri itu pengen nangis lah lihat adab-adab kiai yang begitu keren itu. Bagi saya itu luar biasa, dan hari ini yang begitu statusnya bukan behind the scene lagi. Iya, benar. Tapi ya harus ditaruh di depan layar sekarang, harus ditampakkan biar publik tahu gitu. Soal nanti komennya positif negatif, ya namanya manusia lah. Kita nggak bisa mengharap semua orang berkomentar positif, semua orang berkomentar negatif gitu aja. Oke, di Indonesia ini kan begitu banyak banget pondok pesantren. Ada nggak nantinya plan buat seperti konten atau roadshow ke pondok-pondok pesantren gitu? Kalau planning sama keinginan ada ya untuk melakukan roadshow ke pesantren. Selain itu bagian dari mungkin kita nanti bernostalgia dengan hiruk pikuk pesantren. Terus kita juga ingin mengenalkan ini loh pesantren-pesantren yang sebenarnya. Kenapa begitu? Ya harus diakui hari ini kan tanda kutip banyak pesantren-pesantren nggak jelas yang namanya aja pesantren gitu. Iya. Ngaji kitab kuting enggak gitu loh. Sanatnya dari mana nggak jelas gitu. Itu kan juga pesantren-pesantren yang perlu dipertanyakan, itu ada. Tapi kedepannya kita lebih akan membuat konten menjemput santri. Apa itu? Nah, menjemput santri itu bukan berarti santri yang kabur kita jemput atau santri yang belum waktu liburan pulang. Nah, itu takzir namanya. Itu bagian hukuman. Ini enggak. Tapi kita coba akan berbincang dengan banyaknya santri yang berproses di luar, yang mereka hari ini mengisi pos-pos penting baik itu di level swasta maupun negeri, dan itu banyak sekali dan saya kira harus diangkat ya. Kita mengenalkan misal ini loh kemampuan santri itu nggak cuma di keilmuan agama saja. Misal santri yang salaf keahliannya nggak cuma di kemampuan baca kitab saja, atau pesantren yang tahfidz skillnya nggak cuma di ngaji Al-Quran saja dan hafalannya saja, tapi ada skill lain yang hari ini mewarnai republik ini. Bahasa sederhananya gini, kita ini kan populasi terbanyak santri ini di Indonesia. Dengan populasi terbanyak, otomatis pos-pos strategis yang ada di republik ini, baik itu sifatnya negeri atau swasta atau semacamnya, pasti ada keterlibatan santri di situ. Nah, orang-orang itu nanti yang akan kita ajak ngobrol bareng. Bagaimana sih mereka kok bisa sampai ke situ? Bukankah dia dulu ketika belajar di pesantren begitu terbatas, tapi tiba-tiba sekarang dia jadi
ahli coding itu kan menarik orang-orang yang santri-santri yang begitu. Belajarnya di mana? Atau jangan-jangan dia dulu nakal emang sering keluar ke warnet. Itu bercanda ya, yang terakhir itu bercanda. Tapi itu penting. Nanti kita akan bahasanya aja menjemput santri. Artinya itu bukan berarti kita menjemput dalam bahasa yang letterlek. Bukan santri yang pulang duluan lalu kita jemput. Terus santri yang keluar pondok kita jemput, itu namanya takzir lah, hukuman. Itu enggak, kita akan lebih ke situ. Sekalian nanti mungkin berjalan kita akan melakukan kunjungan ke beberapa pesantren. Itu penting, sowan ya, minta berkalah bahasanya sama kiai, terus sekaligus nostalgia dengan kehidupan pondok pesantren yang menyenangkan. Oke, mungkin itu untuk awal video konten kita. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan jas hijau, nanti bisa kirim komentarnya, bisa tanya langsung di situ. Next video kita bertemu lagi. Salam.